Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Mujab dari kelas A24 dengan NIM 22811311192. Pada perjumpaan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang ringkasan materi pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dari pertemuan kedua sampai dengan ke-6. Sebelumnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan, mohon dimaklum dan mohon koreksinya Bu dosen. Yang pertama yaitu tentang definisi sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari struktur, pola, dan interaksi dalam masyarakat manusia, melibatkan analisis mendalam terhadap hubungan, norma, dan interaksi sosial yang membentuk struktur sosial dan identitas manusia. Ya. Selanjutnya itu tentang sejarah munculnya sosiologi. Jadi munculnya pendidikan, ya, itu berawal dari munculnya pendidikan, itu tidak dapat dilepas dari kelahiran sosiologi, di mana kelahiran sosiologi tidak bisa dilepaskan dari tokoh sosiologi yang sangat berperan, yaitu Auguste Comte, seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis, ya, dari tahun 1798 sampai 1857. Yang mana jauh sebelum Comte itu ada tokoh sosiologi yang berkebangsaan Tunisia, Afrika Utara, ya, yaitu Ibnu Khaldun dari tahun 1332 sampai 1406. Kedua orang tokoh ini melahirkan disiplin sosiologi murni, ya, atau biasa disebut bahasa Inggris pure sociology, ya. Pada perkembangan selanjutnya, disiplin sosiologi itu tidak saja mengenai pure sosiologi, tetapi telah berkembang menjadi sosiologi terapan, ya, applied sosiologi, seperti sosiologi agama, sosiologi keluarga, politik, hukum, gender, perkotaan, perdesaan, termasuk juga sosiologi pendidikan. Ya, itu sekilas tentang sejarah sosiologi pendidikan. Ya. Nah, lalu itu hakikat, ya, hakikat dan tujuan dari sosiologi pendidikan itu sendiri, yaitu merupakan cabang sosiologi terapan yang mempelajari hubungan antara sistem pendidikan dan masyarakat. Ya. Disiplin ini memandang pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan, ya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berperan dalam mentransmisikan nilai, norma, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Pendidikan tidak dapat, ya, dilepaskan dari struktur sosial masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, budaya, maupun keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sosiologi pendidikan penting bagi calon pendidik, ya, agar mereka dapat merancang strategi pengajaran yang adil, ya, inklusif, dan relevan dengan kondisi sosial siswa. Selanjutnya itu pendidikan sebagai fakta sosial. Ya. Menurut Emile Durkheim, pendidikan adalah fakta sosial sesuatu, ya, adalah suatu yang berbeda di luar individu, ya, bersifat memaksa, ya, dan tersebar luas di masyarakat. Pendidikan tidak hanya mengajarkan materi akademis, ya, tetapi juga membentuk identitas kolektif, ya, mengarahkan perilaku dan mempertahankan keteraturan sosial. Fakta sosial seperti aturan berpakaian saat upacara sekolah yang menjadi contoh bagaimana norma pendidikan mengatur tindakan individu. Ya. Sedangkan Durkheim sendiri itu menegaskan bahwa tugas pendidikan adalah membentuk individu sesuai kebutuhan masyarakat, ya, melalui internalisasi nilai dan norma sosial. Ya. Selain itu, 7 kekuatan sosial dalam perkembangan teori sosiologi. Ya. Menurut Richter dan Goodman 2010, terdapat 7 kekuatan sosial yang membentuk teori sosiologi. Apa saja? Itu yang pertama yaitu revolusi politik,
ya, yang mana revolusi Prancis yang mengguncang tatanan feodal ya maaf, dan memperkenalkan ide-ide kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Yang kedua yaitu revolusi industri dan kapitalisme menciptakan perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial. Yang ketiga yaitu kemunculan sosialisme sebagai reaksi terhadap ketimpangan sosial akibat kapitalisme. Selanjutnya yaitu feminisme, mendorong pengakuan terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Yang kelima yaitu urbanisasi atau memunculkan bentuk-bentuk interaksi sosial baru di perkotaan. Selanjutnya ada yang keenam yaitu perubahan keagamaan, ya, seperti munculnya sekularisasi dan pluralitas agama. Yang terakhir yaitu atau yang ketujuh yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan, ya, yang mana ilmu menjadi dasar dalam memahami masyarakat secara empiris. Ya, itu 7 kekuatan sosial dalam perkembangan teori sosiologi, yang mana itu menurut Research dan Goodman tahun 2010. Ya. Selanjutnya yaitu perkembangan historis, ya, dan tokoh-tokoh ulama. Ya. Sosiologi pendidikan itu berkembang, ya, dari sosiologi murni menjadi sosiologi terapan. Beberapa tokoh-tokoh penting dalam sejarah sosiologi pendidikan itu diantaranya yang pertama yaitu ada Auguste Comte, ya, atau bapak sosiologi, yang mengemukakan mana positivisme, ya, yaitu Comte percaya bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan empiris dan hukum-hukum yang dapat diverifikasi. Yang selanjutnya yaitu hukum 3 tahap, ya, yang mana itu ada tahap teologis, ya, atau biasa penjelasan fenomena alam, ya, dan sosial yang didasarkan pada kekuatan supernatural dan dewa-dewa. Selanjutnya itu ada tahap metafisik, ya, yang mana penjelasan beralih ke konsep-konsep abstrak dan kekuatan-kekuatan esensial. Yang ketiganya yaitu ada tahap positif, yang mana penjelasan didasarkan pada pengamatan ilmiah dan hukum-hukum yang dapat diverifikasi, ya, yang membagi sosiologi menjadi statika dan dinamika sosial. Selanjutnya yaitu mana Auguste Comte juga mengemukakan bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu Auguste Comte juga membagi sosiologi menjadi 2 cabang utama, ya, yang mana yang pertama yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial itu mempelajari tentang struktur dan stabilitas masyarakat, sedangkan dinamika sosial itu mempelajari perubahan dan perkembangan masyarakat. Comte juga mengemukakan bahwa agama itu sebagai kemanusiaan, yang mana Comte mengembangkan agama kemanusiaan, sebuah sistem kepercayaan sekuler yang bertujuan untuk menggantikan agama-agama tradisional dengan fokus pada kemanusiaan dan kemajuan sosial. Selanjutnya itu menurut Ibnu Khaldun atau sosiolog Muslim, ya. Ibnu Khaldun sendiri ini beragama Muslim, ya, yang mengemukakan bahwa ilmu umron, ya, itu sosiologi, ya, itu umron, ya. Terus Ibnu Khaldun itu menciptakan konsep ilmu umron yang mempelajari masyarakat manusia dan perubahan-perubahannya. Ia menekankan pentingnya faktor-faktor sosial, ya, ekonomi dan politik dalam membentuk sejarah. Selanjutnya yaitu teori Ashabiyah, ya. Ibnu Khaldun juga mengupakan yaitu teori Ashabiyah, ya, yang berpendapat bahwa Ashabiyah adalah kekuatan pendorong di balik pembentukan dan kejatuhan dinasti. Ya. Selanjutnya Ibnu Khaldun juga mengupakan sebagai siklus peradaban, yang mana Ibnu Khaldun mengemukakan teori tentang siklus peradaban yang terdiri dari tahap-tahap pertumbuhan, puncak, dan kemunduran. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mengupakan pengaruh lingkungan, yang mana Ibnu Khaldun juga mengakui pengaruh lingkungan geografis dan iklim terhadap perkembangan masyarakat. Ya. Selain dari Auguste Comte dan Émile Durkheim, itu ada Lester Frankfurt, ya, yang mana Lester Frankfurt itu menyoroti ketimpangan akses pendidikan dan mendorong peran negara dalam menyediakan pendidikan
rata. Ya. Selanjutnya itu ada Emil Durkheim ya, yang menganggap pendidikan sebagai sarana pembentukan solidaritas sosial dan moral kolektif. Ada juga yaitu Max Weber ya, yang mana memandang pendidikan sebagai bagian dari sistem birokratis ya, dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat termasuk legitimasi otoritas. Yang terakhir itu ada Robert Cooley Angel ya, yang melihat pendidikan sebagai proses sosial yang berlangsung tidak hanya di sekolah formal ya, tetapi juga di lingkungan masyarakat ya. Nah, selanjutnya itu mengapa mahasiswa perlu mempelajari sosiologi pendidikan ya. Bagi mahasiswa ya, bagi mahasiswa kependidikan ya, mempelajari sosiologi pendidikan itu memberikan beberapa manfaat, yang diantaranya itu pemahaman tentang bagaimana latar belakang sosial siswa mempengaruhi pembelajaran. Selanjutnya kesadaran terhadap ketidaksetaraan pendidikan berdasarkan kelas, gender, dan etnis. Ya. Selanjutnya kemampuan untuk mengembangkan pendekatan inklusif dan reflektif. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan keberagaman budaya. Contohnya yang berada di negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura yang menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa lebih dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, bukan melimpahnya sumber daya alam. Ya. Jadi, ketika sumber daya manusianya juga kualitasnya sudah bagus, ya, sumber daya alamnya itu melimpah, itu sangat mendukung sekali. Tapi kalau sumber daya alamnya melimpah, tapi kualitas sumber daya manusianya kurang, maka ya susah untuk melakukan kemajuan. Ya. Pendidikan yang berkualitas itu menjadi kunci ya, dalam mencetak SDM yang unggul. Nah, ruang lingkup kajian sosiologi pendidikan selanjutnya. Ya. Menurut Goffert dalam Subadi 2009, ruang lingkup sosiologi pendidikan itu mencakup hubungan antara pendidikan dan sistem sosial. Di keluarga, ekonomi, politik, dan budaya. Ya. Seperti keluarga itu contohnya sebagai pendidikan itu sebagai perpanjangan proses sosialisasi awal. Ya. Ekonomi, ya, pendidikan itu mencetak tenaga kerja dan struktur ekonomi menentukan akses pendidikan. Politik, ideologi politik itu mempengaruhi kurikulum dan regulasi pendidikan. Selanjutnya itu budaya, ya, yang mana pendidikan itu mentransmisikan budaya dan membentuk identitas nasional. Selanjutnya itu hubungan sekolah dengan komunitas, ya, yang mana kerjasama sekolah dengan keluarga, pemerintah, dan lembaga masyarakat, yang mana sekolah itu sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan keagamaan. Hubungan antara individu di sekolah, ya, seperti guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan staf, stratifikasi sosial, ya, yang mana guru dengan siswa itu berperan dalam proses pembentukan sikap dan perilaku. Dan siswa dengan siswa itu membentuk kelompok sosial dan dinamika per grup. Ya. Guru dengan staf, kualitas hubungan mempengaruhi iklim, ya, dan efektivitas sekolah. Stratifikasi sosial itu akses dan pengalaman siswa dipengaruhi kelas, ras, dan gender. Ya. Lalu pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Ya. Yang mana sosialisasi nilai dan norma, peran kurikulum dan pedagogi dalam membentuk karakter disiplin dan regulasi perilaku. Ya. Pengaruh guru sebagai teladan, dampak kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan sosial siswa. Jadi, kesimpulannya, sosiologi pendidikan itu membuka pemahaman luas bahwa pendidikan tidak bisa dilihat secara netral atau apolitis. Nah, pendidikan adalah alat reproduksi sosial, tetapi juga bisa menjadi alat transformasi sosial. Oleh karena itu, pendidik ya masa depan harus mampu memahami konteks sosial di balik proses pendidikan agar mampu mendidik secara adil dan berorientasi pada kemajuan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.